Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Winarti dengan nomor NIM 210810642, jurusan Tadris Biologi B semester 7. Di sini saya akan melakukan percobaan yaitu praktikum virtual lab pada materi respirasi anaerob untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan praktikum biologi yang diampu oleh dosen Dr. Yuyun Mariuningsi, MPD. Nah, sebelum melakukan praktek, kita buka dulu nih di Google, terus klik Virtual Lab Maya Kemendikbud. Diklik, setelah itu keluar nih bagian Rumah Belajar Kemendikbud. Diklik, nah, setelah itu muncul bagian halaman atau berandanya. Setelah itu ada di bagian ini daftar konten. Diklik daftar konten. Setelah itu pilih jenjang. Kita pilih SMA. Setelah itu ada pilihan tipe yaitu klik Lab Maya. Setelah itu kita cari ya bagian praktikum respirasi anaerob. Nih, klik bagian respirasi anaerob. Oke, ditunggu sebentar. Nah, di sini udah terlihat ya laboratorium Maya respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, di sini juga ada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Yang kedua yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, selanjutnya diklik mulai nih. Nah, di bagian halaman ini ada bagian teori dan percobaan. Kita buka dulu bagian teorinya. Di teori ini ada teori respirasi anaerob, bisa dibaca. Terus di sini di slide selanjutnya juga ada bagian materi, teori. Oke, setelah itu kita balik lagi ke home. Nah, lakukan klik bagian percobaan. Nah, di bagian percobaan ini juga ada petunjuk percobaan sama mulai percobaan. Nah, di petunjuk percobaan diklik. Nah, ada bagian alat. Nah, alatnya itu seperti labu Erlenmeyer, ada sumbat yang karet 1 lubang, terus di sini ada sumbat gabus karet 2 lubang, dan ini ada selang plastik. Selanjutnya juga ini ada selang plastik panjang, terus ada timbangan digital, ini ada kertas saring, ini spatula, ada stopwatch dan pipet. Nah, untuk bahannya itu ada larutan gula, air kapur, fenolkalin, ada plastisin dan ragi. Oke. Selanjutnya di sini ada petunjuk percobaan. Nah, ada percobaan ke-1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Oke, kita lanjut saja ya ke percobaannya. Diklik bagian mulai percobaan. Nah, percobaan pertama itu menggunakan 1,5 gram ragi. Nah, langkah pertama yaitu simpan atau letakkan 1 labu Erlenmeyer. Terus ini sama.
selang. Terus masukkan larutan gula ke dalam Erlenmeyer nih. Masukkan larutan gula ke satu, yang keduanya itu dimasukkan air kapur. Selanjutnya ditimbang ragi sebanyak 1,5 gram. Dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer yang pertama ya. Terus yang kedua itu dimasukkan 3 tetes larutan pepek ke dalam air kapur. Tutup labu dengan penutup 1 lubang. Ya. Yang ini labu kedua itu ditutup dengan penutup yang 2 lubang. Dipasangkan selang. Ya. Terus juga dipasangkan selang pendek ke penutup labu. Oke. Setelah itu tutup rapat menggunakan plastisin. Yang labu 2 juga sama ya, ditutupnya dengan menggunakan plastisin. Ditunggu beberapa menit. Bisa dilihat bagian larutannya ada perubahan atau tidak. Oke, ini bagian data hasil pengamatan. Bisa diklik. Di menit ke-45 munculnya gelembung pada larutan air kapur. Gelembung adalah CO2 yang mengalir melalui selang panjang dari labu Erlenmeyer yang berisi larutan gula. Nah, menit ke-60 munculnya sedikit endapan putih dari dasar labu Erlenmeyer yang berisi air kapur. Menit ke-90 yaitu warna merah jambu dari air kapur hilang dan air kapur menjadi jernih dan endapan di dalam labu Erlenmeyer. Oke. Untuk percobaan kedua yaitu menggunakan 2,5 gram ragi. Untuk percobaannya itu sama ya kayak yang tadi percobaan pertama, yaitu letakkan 1 buah labu Erlenmeyer ke meja. Terus letakkan juga, masukkan larutan gula ke labu Erlenmeyer. Terus masukkan air kapur ke labu Erlenmeyer. Timbang ragi sebanyak 2,5 gram. Dimasukkan ke dalam
labu ke-1. Terus labu keduanya itu dimasukkan 3 tetes PP ke dalam air kapur. Ditutup labu dengan penutup 1 lubang. Labu yang kedua ditutup menggunakan penutup 2 lubang. Dipasang selang panjang ke penutup labu. Oke, terus dipasang selang yang pendek. Rapatkan sumbat dengan plastisin, yaitu penggerak plastisin. Kedua juga sama ya. Ditunggu beberapa menit. Bisa dilihat dari perubahan larutannya ya. Boleh diamati dari larutan di tabung Erlenmeyer. Berubah larutan putih. Terus di sini di larutan kedua itu, di tabung kedua ini ada gelembung-gelembungnya. Jadi ditunggu ini beberapa menit. Oke, bisa dilihat di bagian data pengamatan. Nah, pada menit ke-30 yaitu munculnya gelembung pada larutan air kapur. Gelembung adalah CO2 yang mengalir melalui selang panjang dari labu Erlenmeyer yang berisi larutan gula. Untuk menit ke-45 yaitu muncul sedikit endapan putih di dasar labu Erlenmeyer yang berisi air kapur. Terus di menit ke-60 warna merah jambu dari air kapur hilang dan air kapur menjadi jernih dan endapan di dalam dasar labu Erlenmeyer bertambah. Nah, selanjutnya yaitu percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini menggunakan 5 gram ragi ya. Langkah pertama, letakkan 1 labu Erlenmeyer di meja. Oke, terus letakkan juga labu yang kedua di meja.
Masukkan larutan gula ke dalam Erlen Meyer, labu Erlen Meyer. Dimasukkan air kapur. Ditimbang ragi sebanyak 5 gram. Dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan gula. Dimasukkan 3 tetes larutan pepek ke dalam air kapur. Ditutup labu 1 menggunakan penutup 1 lubang. Labu yang kedua ditutup menggunakan penutup yang 2 lubang. Itu dipasang selang panjang terus dipasang selang pendek, ditutup menggunakan plastisit. Ditunggu beberapa menit. Bisa diamati bagian larutannya. Ini larutan yang ditambahkan air kapur itu terdapat gelembung-gelembung. Tuh, terdapat endapan berwarna putih. Diamati ya bagian larutannya. Sekarang kita labu Erlenmeyer ke 1 dan kedua. Terus larutannya juga jadi berubah nih. Ada data pengamatan. Nah, di menit ke-15 itu munculnya gelembung pada larutan kapur. Gelembung adalah CO2 yang mengalir melalui selang panjang dari labu Erlenmeyer yang berisi larutan gula. Menit ke-30 yaitu munculnya sedikit endapan putih di dasar labu Erlenmeyer yang berisi air kapur. Nah, menit ke-45 yaitu warna merah jambu dari air kapur hilang dan air kapur menjadi jernih dan endapan di dasar labu Erlenmeyer bertambah. Ini data tabel data ya. Bisa diisi bagian hasil pengamatan ya. Diamati bagian keadaan balonnya, bau yang tercium, tubuhnya, dan gelembung dalam larutan. Di bagian virtual lab-nya juga sudah ada data-data hasil pengamatan. Mungkin cukup sekian percobaan praktikum virtual lab pada materi respirasi anaerob. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.